Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kusuma. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM dan pembantaian Rawagede tahun 1947. Pengertian HAM secara singkat adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia sehingga mereka dapat diakui keberadaannya tanpa membedakan suku, ras, agama, kewarganegaraan, dan latar belakang perekonomiannya. Ada 6 macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang, contohnya kebebasan berpendapat dalam suatu kelompok atau forum. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik, contohnya hak untuk dipilih dan memilih. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut dalam hal perekonomian, contohnya kebebasan dalam jual dan beli. Yang keempat ada hak asasi peradilan. Hak ini memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, contohnya untuk mendapatkan pembelaan hukum. Yang kelima ada hak asasi sosial budaya. Hak ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya hak untuk mendapatkan, menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Yang keenam ada hak asasi hukum. Hak ini hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, contohnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Ada 2 faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri seorang pelanggar tersebut, contohnya keegoisan atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran sesama. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini dari luar diri pelanggar yang bisa menjadi terjadinya pelanggaran HAM, contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus pembantaian Rawagede tahun 1947. Peristiwa pembantaian ini di Rawagede, tepatnya di antara Karawang dan Bekasi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 oleh tentara Belanda pukul 4 pagi di bawah pimpinan Mayor Alfons Wijman. Sekitar 300 tentara Belanda menggeledah rumah warga di kampung Rawagede. Mereka mencari pejuang Republik bernama Kapten Lukas Kustario yang selalu berhasil menyerang pos-pos dan patroli militer Belanda. Aksi tersebut mengakibatkan 431 orang penduduk Rawagede tewas, kecuali wanita dan anak-anak. Pasukan Belanda ini memaksa seluruh penduduk Rawagede keluar rumah dan dikumpulkan di tanah lapang. Penduduk yang bersembunyi atau mencoba untuk melarikan diri akan ditembak di tempat oleh Belanda. Setelah sampai di tanah lapang, penduduk laki-laki di atas 15 tahun akan disuruh berdiri dan diinterogasi tentang keberadaan para pejuang. Namun karena bungkam, semua penduduk laki-laki dibantai menggunakan senapan besi. Selain itu, Belanda juga membantai penumpang kereta api jurusan Karawang Rengas Dengklok yang terjebak di stasiun Rawagede. Para penumpang disuruh baris jongkok sepanjang jalan kereta api dan kemudian ditembak. Akibat kejadian ini, sekitar 60 orang tewas. Penanganan kasus pelanggaran HAM pada saat Rawagede. Pada 14 September 2011, akhirnya Pengadilan Sipil Den Haag dipimpin oleh D.A. Schreder menyatukan vonis pada Belanda untuk bertanggung jawab atas kejadian di Rawagede. Putusan pengadilan mewajibkan pemerintah Belanda akan melakukan permintaan maaf secara terbuka pada tanggal 9 Desember 2011 di persidangan sebagai kasus perdata. Sebenarnya masih terbuka untuk pidana, tapi pihak Belanda tidak mengajukan pidana karena korban dari Rawagede itu tidak menuntut
tindak pidana karena korban hanya ingin Belanda mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab. Selain itu, Belanda juga diwajibkan memberikan kompensasi sebesar 20.000 euro atau setara dengan 244 juta. Permintaan maaf tersebut dilakukan dan diwakilkan oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Geert de Zwaan. Sebanyak 6 istri korban dan korban rawa gede lainnya mendapatkan kompensasi dari pemerintah Belanda. Selanjutnya adalah upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi manusia karena itu juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. HAM lebih mudah untuk ditegakkan jika kita mendapatkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua adalah belajar tentang HAM. Belajar tentang HAM dan metode-metode penegaknya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan pentingnya rasa kemanusiaan dalam HAM. Yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik. Bersikap ramah, jujur, adil, dan berbaik hati pada sesama mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi HAM. Yang keempat ada meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adanya rasa bersatu dan sikap nasionalisme membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain dan memudahkan untuk menegakkan HAM. Yang kelima, melakukan pengawasan. Upaya penegakan HAM mengetahui siapa saja yang berwenang untuk mengadili dan mengawasi jika ada terjadi kekeliruan dalam penanganan pelanggaran HAM. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.